Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 241 sampai bab 250. Apa yang kamu inginkan? Geralt tidak pernah mengira dia akan bertemu Sarah secara kebetulan. Oleh karena itu, dia hanya menjawab dengan dingin. Hehe, saya ingin menanyakan sesuatu. Setelah menamparkan wajah saya pagi ini, apa yang Anda rasakan dan bagaimana suasana hati Anda saat ini karena Anda berdiri di depan saya dalam kapasitas ini sebagai pelayan? Sarah bertanya dengan getir. Sarah merasakan banyak penyesalan dan dendam di hatinya setelah mendapatkan tamparan di wajahnya. Dia juga sangat malu karena Geralt telah mengalahkannya. Emosi ini telah mengganggu Sarah sepanjang hari. Dia hanya tidak sabar untuk membalas dendam padanya. Geralt menjawab sambil tersenyum pahit. Saya tidak merasakan apa-apa. Bicaralah sekarang jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan. Saya sibuk. Hahaha. Sibuk entatku. Geralt, pergi. Bawakan aku serbet. Sarah menjawab sambil menunjuk kotak serbet di samping. Kamu adalah seorang pelayan sekarang. Jadi kamu harus melayani pelangganmu dengan baik. Kalau tidak, saya akan mengeluh tentang sikap Anda kepada manajer Anda. Sarah melanjutkan obrolannya yang tak ada habisnya. Geralt juga mulai merasa sedikit frustrasi. Namun, dia merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Bagaimanapun, dia memang seorang pelayan sekarang. Jadi, dia mengambil serbet sebelum menyerahkannya padanya. Aku tidak menginginkannya. Sepatuku kotor. Saya ingin Anda memolesnya untuk saya. Sarah menjawab, bangga seperti burung merak. Apakah kamu mendengar itu? Sarah ingin Anda memoles sepatunya untuknya. Awalnya saya mengira bahwa Geralt Sarah yang dibicarakan adalah seorang pria tinggi dan tampan. Aku benar-benar sangat kecewa setelah bertemu denganmu sekarang. Iya, bukankah kamu seharusnya kaya? Mengapa Anda bekerja sebagai pelayan di sebuah bar? Benar-benar menjijikkan ketika orang miskin sepertimu yang tidak punya uang sama sekali berpura-pura menjadi orang hebat yang punya banyak uang. Hehe, Suster Sabi benar. Beberapa orang rela melakukan apa saja hanya untuk menyelamatkan muka mereka sendiri. Semua gadis mencibir saat mereka menatap Geralt. Sementara itu, Sarah masih mengangkat kakinya saat menunggu. Namun, Geralt tidak memoles sepatunya untuknya. Sebaliknya, dia hanya meletakkan serbet ke samping dan berkata, jika Anda benar-benar ingin seseorang menyeka kaki Anda harus meninggalkan Maybury Commercial Street. Anda dapat pergi ke bar di Red Mansion sebagai gantinya. Juga akan ada orang yang bersedia menjilat kakimu di sana. Setelah dia selesai berbicara, Geralt berbalik dan segera pergi. Kamu. Sarah sangat marah. Dia sebenarnya memintanya untuk mencari gig *L*. Namun, setelah memikirkannya, Sarah tidak merasa marah atau frustrasi lagi. Sebaliknya, dia sebenarnya agak senang. Lagi pula, semua kekhawatirannya yang telah mengganggunya sepanjang hari akhirnya benar-benar hilang. Rasanya seolah-olah beban besar telah dikeluarkan dari dadanya. Dia benar-benar berpikir bahwa Geralt sangat kaya dan kemungkinan besar dia adalah pemilik Lamborghini. Jika memang demikian, Sarah lebih baik mati. Dia akan menyinggung pewaris yang sangat kaya. Sarah bahkan telah memikirkan betapa hebatnya jika pertemuan pertamanya dengan Geralt jauh lebih baik. Singkatnya, Sarah dipenuhi dengan penyesalan dan merasa sangat tertekan sepanjang hari. Pada akhirnya, ketika dia keluar pada malam hari untuk menghilangkan kebosanannya, dia menyadari bahwa status Geralt benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dia hanyalah seorang brengsek menyedihkan yang akan melakukan apa saja hanya untuk menyelamatkan wajahnya sendiri. Dia merasa jauh lebih nyaman sekarang. Biarkan saja si brengsek menyedihkan ini pergi sekarang. Saudari, datang. Ayo lanjutkan minum. Setelah kembali ke bar, Geralt terus bekerja. Dan segera, dia akhirnya selesai memindahkan semua minuman keras. Seluruh proses itu cukup menyedihkan. Geralt mengira tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini. Jadi dia memutuskan untuk memberitahu Cassandra bahwa dia akan pergi dulu. Geralt pergi ke kamar tempat Cassandra berada. Pada saat ini, ada sekelompok pria dan wanita minum bersama di ruangan itu. Ayo, Guru McGregor. Anda kalah lagi.
Anda dapat memilih untuk meminum sebotol anggur merah ini dalam satu tegukan atau melepas sepotong pakaian Anda. Seorang pria parubaya gemuk yang duduk sangat dekat di sebelah Cassandra saat ini berbicara dengan sangat mesum. Aku tidak kalah. Jelas sekali kamu hanya mencoba menipuku. Dapat dilihat bahwa Cassandra sangat membenci pria parubaya yang pendek dan gemuk ini. Dia juga sangat membenci situasi saat ini. Dan dia berjuang untuk menghadapi situasi tersebut. Hahaha. Maksudmu jika kamu kalah karena aku menipumu, itu berarti kamu tidak kalah sama sekali. Jika Anda menolak untuk minum anggur merah, Anda harus menanggalkan pakaian Anda. Hehe. Setelah dia selesai berbicara, pria parubaya yang gemuk itu meraih rok Cassandra saat dia mencoba mengangkatnya. Apakah kamu benar-benar sakit? Menamparkan. Meskipun Cassandra juga orang yang suka pilih-pilih, dia masih memiliki standar yang sangat tinggi untuk orang yang dia minati. Karena itu, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menamparkan pria pendek dan gemuk itu tepat di wajahnya. Dia kemudian berdiri sebelum dia mengambil gelas anggur dan menuangkan seluruh gelas anggur ke wajah pria itu. Ah, Tuan Zabka, apakah Anda baik-baik saja? Bos wanita, Kasih, langsung bertanya ketika dia melihat konflik itu. Pada saat ini, suasana di seluruh ruangan sangat sunyi. Sejujurnya, Kasih sudah tahu kalau Pak Zabka sangat tertarik dengan Cassandra. Itulah alasan mengapa dia menghasut mereka berdua untuk bermain game bersama. Kasih sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Merzabka berasal dari Sun Creek dan dia sebenarnya cukup kaya karena dia memiliki tambang batu bara. Terlebih lagi, suami Kasih baru mendapatkan hak untuk menjalankan bar ini setelah Zabka menginvestasikan sejumlah uang di dalamnya. Kasih tahu bahwa Cassandra tidak punya pacar. Dan dia juga tahu bahwa yang terakhir adalah orang yang sangat materialistis yang mencintai uang. Yang satu penuh kasih sayang. Sedangkan yang lain punya niat. Bukankah itu pasangan yang sempurna saat itu? Berapa banyak orang yang tidak suka ketika mereka melihat orang kaya di depan mereka? Namun, asumsinya salah. Tanpa diduga, Cassandra begitu galak dan bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Pak Zabka. Sebaliknya, dia bahkan memukul Tuan Zabka. Kamu berani memukulku. Pak Zabka jelas tidak pernah dipukul sebelumnya. Selain itu, dia bahkan mengalami tamparan dan segelas anggur dituangkan ke wajahnya. Apakah aku salah memukulmu? Anda seharusnya tidak menyentuh saya sesuka Anda. Cassandra menjawab dengan dingin. Rasa jijik tertulis di wajahnya. Jadi bagaimana jika Anda kaya? Bahkan jika Anda kaya, bisakah Anda sekaya saudara manusia biasa? Anda jalang. Anda adalah orang pertama yang benar-benar berani memukul saya, Desmond Zabka. Anda tidak akan bisa keluar dari sini malam ini jika saya tidak puas. Desmond meraung sambil melemparkan gelas anggur dengan marah. Pada saat ini, 4 hingga 5 pengawal melompat keluar, segera mengelilingi Cassandra. Cassandra juga sedikit ketakutan. Bahkan, dia menyesalinya begitu dia menamparkan wajahnya. Meskipun dia mengenal Brother Ordinary Man, dia adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dia jangkau. Orang di depannya pasti seorang taipan dan sosok yang sangat kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut setelah menenangkan dirinya. Lalu, apa yang kamu inginkan? Bagaimanapun, saya tidak akan melepas pakaian saya tidak peduli apa itu. Itu baik-baik saja dengan saya. Anda tidak perlu melepas pakaian Anda. Tetapi Anda harus menghabiskan sebotol anggur merah ini dalam satu tarikan napas. Kalau tidak, masalah ini tidak akan pernah terselesaikan. Desmond menyeringai dan membuka sebotol anggur merah sebelum meletakkannya di sebelah Cassandra. Baik, ingat apa yang kamu katakan. Cassandra menjawab sambil menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin memperpanjang masalah ini lagi. Karena itu, dia memutuskan untuk menghabiskan sebotol anggur merah ini agar dia bisa segera pergi setelah itu. Dia mengambil sebotol anggur merah. Saudari Cassandra, ini sudah larut. Apakah kamu belum ingin pergi? Pada saat ini, Geralt membuka pintu dan memasuki ruangan. Geralt mendengarkan percakapan itu saat dia berdiri di luar pintu. Jadi, dia tahu seluruh situasi yang terjadi di dalam. Pria gendut sialan ini mencoba membuat Cassandra mabuk. Adapun cara dia memanggilnya, Cassandra sudah menginstruksikannya untuk tidak menyebut dia sebagai gurunya ketika mereka berdua berjalan ke bar sebelumnya. Sialan,
Siapa anak nakal itu? Enyah. Ketika Desmond melihat Geralt tiba-tiba mengganggu situasi, dia berteriak padanya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Geralt menjawab dengan santai. Yah, aku datang ke sini bersama Sister Cassandra hari ini. Jadi aku berpikir untuk kembali bersamanya. Geralt tidak berpura-pura baik hati. Namun, dia merasa bahwa dia juga akan sangat tidak puas jika seseorang memanfaatkan Cassandra begitu saja. Itu hanya akan terlalu menguntungkan bagi pihak lain. Bahkan jika seseorang mengambil keuntungan dari Cassandra, itu seharusnya dia. Singkatnya, Geralt tidak ingin meninggalkan Cassandra di sini lagi. Sialan, saya pikir Anda pasti sangat lelah hidup. Teman-teman, datang dan seret dia keluar dari tempat ini sekarang. Desmond merobek bajunya, memperlihatkan tato di dadanya. Pada saat ini, 2 atau 3 pengawal maju untuk menangkap Geralt. Tunggu sebentar, Geralt. Kamu bisa keluar dulu dan menungguku. Ini kunci mobilku. Saya akan pergi setelah saya menghabiskan sebotol anggur merah ini. Kamu bisa menyalakan mobil dan menungguku di luar pintu masuk bar. Cassandra berkata sambil menatap Geralt. Lagi pula, Geralt sudah memiliki SIM sekarang. Dia hanya bisa membiarkannya mengantarnya nanti. Geralt mengangguk dan langsung setuju. Lagi pula, bos wanita itu masih di sini. Dan sepertinya dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Cassandra. Karena itu, dia merasa bahwa dia tidak akan membiarkan Cassandra menderita kerugian begitu saja. Geralt pergi setelah mengambil kunci mobil. Tak lama setelah Geralt melangkah keluar dari bar, 2 pengawal sudah mengikuti Geralt ke tempat parkir di bawah komando Desmond. Saat Geralt menuju ke tempat parkir, dia sudah menyadari bahwa dia sedang diikuti. Itu adalah 2 pengawal yang berpakaian hitam dan mengenakan kacamata hitam. Geralt tahu untuk apa mereka ada di sini. Desmond pasti telah menginstruksikan mereka untuk mengikutinya. Geralt tahu bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan kedua pria ini. Lagi pula, sepertinya kedua pria ini sangat ahli dalam bertarung. Pada saat ini, Geralt diam-diam mengirim pesan teks ke Flynn memintanya untuk segera datang. Anak muda, berhenti di situ. Kedua pria itu tiba-tiba berteriak keras, tepat saat Geralt hendak masuk ke mobil. Apa masalahnya? Apa yang bisa saya bantu? Geralt bertanya dengan sadar. Hahaha, apa masalahnya? Anda benar-benar seorang pemuda yang sangat bodoh. Biarkan saya memberitahu Anda. Jika Anda cukup pintar, Anda hanya akan mengikuti kami ke suatu tempat dengan patuh. Kami secara alami akan membiarkan Anda pergi setelah bos kami selesai dengan apapun yang dia ingin lakukan. Anda akan lebih sedikit menderita seperti itu. Jika tidak, kami akan mematahkan kakimu hari ini. Kedua pengawal itu menatap Geralt seolah dia hanya orang bodoh. Anak muda ini terlihat sangat ceroboh dan terburu-buru. Mereka sudah bisa menilai bahwa dia tidak akan memiliki keterampilan sama sekali. Keduanya awalnya berpikir bahwa mereka harus memberi Geralt pelajaran. Namun, melihat dia sekarang, mereka merasa seolah-olah mereka dapat dengan mudah menaklukkannya dengan kata-kata mereka sendiri. Sayangnya, kedua pengawal itu tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Mereka telah diperintahkan untuk turun dan mengawasi anak ini, sedangkan saudara-saudara mereka yang lain bisa mengikuti bos mereka. Dilihat dari karakter mesum bos mereka, setelah dia selesai bermain-main dengan wanita itu, dia bahkan mungkin meminta saudara laki-lakinya untuk menikmati wanita itu juga. Mereka benar-benar ketinggalan. Bagaimanapun, keduanya sudah melihat Cassandra sendiri. Dia benar-benar sangat cantik. Pada saat ini, Geralt hanya tersenyum pahit ketika dia berkata, "Patah kakiku. Anda mungkin harus berpikir 2 kali terlebih dahulu." Sialan, berhenti berbicara banyak omong kosong. Masuk ke mobil dan ikuti kami ke pinggiran kota sekarang. Salah satu pengawal mendorong Geralt, dan mereka semua masuk ke mobil Cassandra. Karena ini adalah tempat parkir bawah tanah, ada lift mobil khusus di tempat ini. Geralt tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa sekitar 5 hingga 6 menit telah berlalu. Bar ini terletak tidak terlalu jauh dari Emperor Karaoke Bar. Ini berarti Flynn dan anak buahnya akan segera tiba. Membanting, lift mobil berbunyi saat ini, dan pintu lift mobil terbuka. Percepat, masuk dan kemudian, salah satu pengawal berbicara dengan dingin sebelum dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Setelah itu, dia membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat langsung ke dalam lift mobil.
Pada saat ini, ada banyak orang berpakaian hitam berdiri di lift mobil dengan besi dan tongkat di tangan mereka. Pengawal itu hanya bisa menatap situasi di depannya dengan linglung. Apa yang terjadi? Kedua pengawal itu sama-sama tercengang. Tiupan, tiupan. Pada saat ini, langkah kaki mulai terdengar di pintu masuk tempat parkir bawah tanah. Dalam waktu singkat, sekelompok besar orang mulai mengelilingi mereka. Pasti ada tidak kurang dari 100 orang dalam pertempuran ini. Mata Flynn menyapu ketiga pria di dalam mobil dengan dingin. Pemimpin, apa artinya ini? Haruskah kita memberitahu bos tentang masalah ini? Ini jalan komersial Maybury. Sepertinya orang-orang ini datang untuk kita. Kedua pengawal itu ketakutan. Ya, kita harus keluar dari mobil dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi terlebih dahulu. Saya ragu mereka akan berani melanggar aturan yang tidak diucapkan. Keduanya buru-buru turun dari mobil. Geralt juga melangkah keluar dari mobil dengan senyum masam di wajahnya. Salam, Tuan Crawford. Flynn segera membungkuk dan menyapa Geralt begitu melihatnya. Pada saat yang sama, lebih dari 100 orang juga berbicara. Suara keras dan jelas di tempat parkir bawah tanah hampir memekakkan telinga. Kedua pengawal itu hampir lumpuh ketakutan. Crawford, Tuan Crawford. Para pengawal memandang Geralt pada saat ini, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Bukankah dia hanya seorang pelayan? Dia adalah Tuan Crawford. Sial, keduanya hampir menculik Mer. Crawford, saudara Flynn, apakah Anda mengenal seseorang bernama Desmond Zabka? Dia bersama guruku. Maksudku teman. Dan dia mungkin sedang memikirkan hal-hal buruk saat ini. Bisakah kamu membantuku membawanya keluar? Geralt baru saja mengirim Flynn pesan teks yang mengatakan bahwa dia mengalami masalah di tempat parkir bawah tanah dan dia telah memintanya untuk membawa beberapa orang ke sini bersamanya untuk membantunya menangani masalah ini. Namun, Geralt tidak pernah menyangka Flynn akan memanggil lebih dari 1 hingga 200 orang ke sini sekaligus. Geralt akan benar-benar terkejut jika bukan karena dia akrab dengan beberapa wajah pengawal. Dia bahkan akan berpikir bahwa Desmond sebenarnya memulai pertempuran besar hanya untuk menghadapinya. Pada saat ini, Geralt buru-buru memberitahu Flynn tentang semua yang telah terjadi. Oke, Tuan Crawford, saya akan membuat beberapa panggilan telepon sekarang. Flynn menjawab sambil mengangguk. Kemudian, dia mulai menelepon. Setelah bersenandung 2 kali, dia hanya menutup telepon. Dia memiliki ekspresi yang sangat gugup di wajahnya. Bapak Crawford, sepertinya Nona Cassandra telah dibawa pergi oleh Desmond. Sialan, kemana dia membawanya? Geralt bertanya saat matanya melebar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun Geralt sangat membenci Cassandra, dia lebih suka menghukumnya sendiri. Terlebih lagi, keduanya datang ke bar ini bersama malam ini. Geralt merasa agak tidak adil membiarkan Cassandra dimanfaatkan oleh orang lain begitu saja. Beri saya 5 menit, Mer. Crawford, aku akan menyelidikinya sekarang. Urusan Geralt bukanlah hal yang sepele bagi Flynn. Terlebih lagi, kejadian ini pernah terjadi di Maybury Commercial Street. Jika dia benar-benar tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, maka dia, Flynn, benar-benar pantas mati. Setelah menjanjikan Geralt, dia menunjuk kedua pengawal yang masih tercengang dengan semua ini. Apakah kamu tahu di hotel mana Desmond menginap? Saudara Flynn, kami tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Ada beberapa hotel tempat Mer. Zabka bisa menginap. Saudara Flynn, selama Anda membiarkan kami pergi dan tidak berurusan dengan kami pasti akan dapat membantu Anda menemukan Tuan Zabka. Kedua pengawal itu menjawab dengan ringan, sedikit ancaman dalam nada mereka. Lagi pula, keduanya juga orang yang kejam di dunia bawah tanah, dan mereka telah mengalami situasi serupa seperti ini. Hahaha, saya tidak perlu Anda memikirkan solusi untuk saya. Pria, datang. Aku ingin kau menyingkirkan kedua pria ini untukku. Begitu Flynn melambaikan tangannya, beberapa bawahannya segera melangkah maju dan mengepung mereka saat mereka mulai memberinya pelajaran. Setelah itu, Flynn memimpin kelompok anak buahnya langsung ke bar. Sekelompok sekitar 2 hingga 300 orang bergegas ke bar. Itu adalah adegan yang sangat sensasional. Semua orang di bar benar-benar tercengang. Sialan, bukankah itu saudara Flynn? Apa yang telah dilakukan bar ini untuk memprovokasi Brother Flynn? Apakah dia di sini untuk melakukan beberapa bisnis? Tidak.
Saudara Flynn sudah membawa beberapa orang ke sini sekarang. Saya mendengar bahwa dia ada di sini untuk mencari seseorang. Sebaiknya kita berhenti bicara terlalu banyak. Kalau tidak, kita mungkin akan mendapatkan masalah sebagai gantinya. Pada saat ini, bahkan musik dinamis di bar dimatikan. Semua karyawan serta pelanggan di bar buru-buru mengelilingi lobi karena mereka semua ingin tahu apa yang terjadi. Beberapa dari mereka bahkan berani mencoba mengambil beberapa gambar dan video situasi. Namun, ketika pengawal menatap mereka dengan dingin, ketakutan mereka menguasai mereka dan mereka segera mundur, meletakkan ponsel mereka ke samping. Singkatnya, suasananya sangat menakutkan dan mematikan. Kalian, kemari dan jongkok di sini. Setelah itu, lebih dari selusin pengawal melangkah maju saat mereka menangkap beberapa pengawal Desmond sebelum membawa mereka ke Flynn. Bos wanita, Cassie, dan suaminya juga dibawa ke hadapan Flynn. Keduanya sangat ketakutan sehingga mereka benar-benar kehilangan kata-kata. Mereka terus menjelaskan diri mereka sendiri saat mereka dihadapkan dengan pertanyaan dominan dari Flynn. Pada akhirnya, yang bernama Cassie juga mulai menangis karena ketakutan. Kakak Sabi, apa yang terjadi? Siapa pemuda itu? Dia terlihat sangat mendominasi. Sarah dan 5 gadis lainnya juga berkumpul untuk menyaksikan adegan yang terjadi di depan mereka. Adegan yang mendominasi ini telah benar-benar menghancurkan hati dan pikiran beberapa gadis ini. Lagi pula, bukankah semua gadis tertarik pada pahlawan? Ini saudara Flynn dari Maybury Commercial Street. Dia adalah orang yang paling mendominasi di seluruh Maybury Commercial Street. Dia adalah bawahan dan tangan kanan Zack Lille. Dan dia adalah salah satu anak buah Mer. Crawford, suster Sabi ini jelas tahu banyak tentang Flynn. Dia menjelaskan semuanya kepada semua temannya dengan sedikit arogansi dalam suaranya. Beberapa gadis menjawab dengan hormat. Ya Tuhan, ternyata Flynn yang juga anak buah Mer. Crawford, pantas. Sarah juga sangat menghormati saat ini. Lagi pula, bukankah ini yang selalu dia harapkan untuk bertemu dengan orang yang begitu mendominasi dan berkuasa? Pada saat ini, Sarah berdiri di atas meja langsung saat dia melihat pemandangan yang terbentang di depannya. Tiba-tiba, sesosok tubuh berjalan melewatinya dan mulai menerobos kerumunan orang. Sarah kebetulan melihat sosok ini. Sialan, Geralt, kenapa kamu mencoba masuk ke dalam? Sarah melihat Geralt berjalan melewati kerumunan orang dan meringkuk seolah-olah dia mencoba menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari masalah yang sangat serius. Karena itu, dia mulai memarahinya dengan menghina. Dia telah melihat banyak orang seperti itu sebelumnya. Tidak peduli apa yang sedang terjadi atau di mana hal-hal terjadi. Selama ada adegan besar, akan selalu ada beberapa orang yang suka menjadi sangat shock. Mereka akan selalu bertanya tentang situasi seolah-olah mereka mencoba membuktikan kepada orang lain bahwa mereka sangat mampu. Iya, kenapa kau begitu shock? Berhati-hatilah untuk tidak melibatkan diri Anda dalam masalah ini. Aku sudah muak dengan pria menyedihkan ini. Sarah, lihat, dia benar-benar meremas sampai ke dalam. Salah satu teman baik Sarah menunjuk Geralt saat ini. Geralt bahkan tidak bisa diganggu dengan mereka. Geralt berjalan perlahan. Ketika dia melihat bahwa Flynn sudah mulai bertanya dan menanyai mereka tentang situasinya, dia secara alami harus maju dan mengikutinya supaya dia bisa menyelamatkan Cassandra juga. Bapak, Crawford, kami sudah mengetahui lokasi Desmond. Orang-orangku sudah pergi untuk mengambil mobil. Kita bisa segera berangkat, karena ada kerumunan orang di sekitar mereka saat ini. Flynn hanya berbisik pelan kepada Geralt. Namun, bos wanita, Cassie, mendengarnya menyebut Geralt sebagai Tuan. Crawford, matanya terbelalak kaget saat ini. Crawford, Tuan Crawford dari Maybury Commercial Street. Sial, sudah menjadi berita umum di kalangan mereka bahwa Mer. Crawford adalah orang yang sangat rendah hati dan rendah hati yang saat ini sedang belajar di Maybury University. Tidak ada yang tahu tentang identitasnya. Namun, dia memiliki reputasi yang sangat kuat dan besar di seluruh Maybury City. Bagaimana mungkin Cassie tidak tahu tentang identitas Tuan Crawford sebagai bos besar mereka? Ya Tuhan, tanpa diduga, Mer. Crawford sebenarnya adalah murid Cassandra. Selain itu, dia bahkan memerintahkan Geralt untuk bekerja untuknya. Bapak, Crawford, ini adalah kesalahpahaman besar. Ini semua hanya kesalahpahaman besar.
Cassie buru-buru mencoba menjelaskan dirinya sendiri dengan ekspresi canggung di wajahnya. Geralt mengabaikannya saat dia berjalan menjauh dari pusat kerumunan. Flynn mendengus dingin ketika dia berkata, "Jaga mulutmu. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda tentang masalah ini ketika saya kembali nanti." Sejumlah besar orang pergi dengan tergesa-gesa. Cassie tertinggal, dan wajahnya sudah pucat ketakutan. Ya Tuhan, Geralt sebenarnya pergi dengan sekelompok pria itu. Apa yang baru saja mereka katakan? Saudara Flynn tampaknya sangat sopan dan menghormati Geralt. Kerumunan orang tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Flynn kepada Geralt. Namun, semua orang tahu bahwa Flynn sangat menghormati Geralt. Sarah dan yang lainnya tidak bisa tidak merasa sedikit bingung. Aku juga tidak tahu. Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa Geralt benar-benar terlihat sangat tampan dan mendominasi ketika dia dikelilingi oleh sekelompok orang itu ketika dia pergi. Pada saat ini, Sarah tiba-tiba memiliki tebakan yang sangat berani di dalam hatinya. Asumsi ini membuat seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Mungkinkah Geralt sebenarnya Crawford? Apa? Bagaimana itu mungkin? Itu tidak mungkin. Ada sekitar selusin mobil Rolls-Royce Phantom hitam yang diparkir di luar pintu masuk bar saat ini. Geralt masuk ke mobil yang berada tepat di tengah. Sekelompok pria segera melaju menuju tempat yang disebut Amethyst Dynasty Hotel. Saat ini, di sebuah kamar di Amethyst Dynasty Hotel. Tidak, tolong. Cassandra dengan keras dilemparkan ke tempat tidur. Dia hampir tak sadarkan diri dan merasa sangat pusing saat ini. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Dia hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak lemah. Hahaha, si cantik kecil. Anda bisa berteriak. Berteriak sekeras yang Anda bisa. Bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu serak, tidak ada yang akan datang dan menyelamatkanmu. Desmond melepas kemejanya dengan senyum mesum di wajahnya. Dia tidak bisa menahan ngiler ketika dia melihat wanita cantik yang berbaring di tempat tidur. Sejak dia membuat sesuatu dari dirinya sendiri, Desmond telah memiliki banyak strategi dan rencana untuk dirinya sendiri. Selama dia melihat seorang wanita yang dia sukai, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya. Terlebih lagi, kecantikan cantik bernama Cassandra ini benar-benar berani memukulnya di depan umum. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Saat ini, selain dipenuhi dengan keinginan, Desmond mencari kesenangan dalam membalas dendam. Adapun sahabat Cassandra, Cassie, yang harus dia lakukan hanyalah bertanya padanya apakah uang atau persahabatan lebih penting baginya. Cassie sudah mengerti apa yang dia maksud ketika Desmond memberinya tatapan seperti itu di bar. Bagaimanapun, dia adalah investor terbesar di bar suaminya. Kecantikan, aku datang untukmu. Desmond sudah ngiler, dan dia segera bergegas ke depan dengan tidak sabar. Pada saat ini, ledakan keras terdengar. Seseorang telah mendobrak pintu hotel. Segera setelah itu, sekelompok pria berpakaian hitam bergegas masuk secara langsung. Sialan, apa yang sedang kamu lakukan? Desmond terkejut dan ketakutan, dan dia buru-buru menyusut ke samping. Namun, dia tiba-tiba memiliki ekspresi yang sangat tersanjung di wajahnya ketika dia melihat Flynn berjalan ke kamar hotel. Oh, saudara Flynn, Anda di sini. Aku hanya bertanya-tanya siapa itu. Haha, apakah Anda mencoba memulai perselisihan karena Anda gagal mengenali siapa saya? Flynn memiliki reputasi dan nama yang sangat besar di Maybury Commercial Street. Selain sebagai bawahan Zack, Flynn hanya di bawah satu orang dan di atas orang lain. Desmond sering datang ke Maybury City. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Flynn adalah orang yang sangat kejam dan mendominasi di Maybury City? Persetan denganmu, Anda hanya bisa menunggu untuk mati. Flynn menendang Desmond ke samping dengan kakinya. Setelah itu, dia melihat Cassandra yang mabuk dan linglung di tempat tidur. Pada saat ini, dia maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Nona Cassandra, Anda pasti ketakutan. Seseorang mengirim kami ke sini untuk menyelamatkanmu." Setelah dia selesai berbicara, Flynn melambaikan tangannya. Segera setelah itu, seorang dokter wanita datang ke depan. Dia memberi Cassandra beberapa obat sebelum dia mulai menyeka wajah Cassandra dengan handuk basah. Dalam waktu kurang dari 1 jam,
Cassandra sudah sadar. Terima kasih, Tuan Lexington. Cassandra berkata dengan terkejut saat dia merapikan dirinya dan merapikan pakaiannya. Bapak, Lexington, bolehkah aku bertanya siapa yang mengirimmu ke sini untuk menyelamatkanku? Cassandra berdiri saat dia bertanya dengan gugup dan bersemangat. Tentu saja dia akan bersemangat. Flynn Lexington yang terkenal dari Maybury Commercial Street benar-benar bergegas masuk bersama kelompok prianya untuk menyelamatkannya pada saat kritis ini. Terlebih lagi, Flynn sangat menghormatinya. Seseorang telah menghasutnya untuk datang ke sini. Jadi ini hanya bisa berarti bahwa orang yang memerintahkannya untuk datang dan menyelamatkannya memiliki identitas yang lebih penting dan kuat dibandingkan dengan dia. Adapun temannya, Cassie, Cassandra bisa segera menyingkirkannya dari daftar. Cassie juga harus disalahkan atas situasi berbahaya yang membuatnya terjerat. Selain itu, bahkan jika Cassie menemukan hati nuraninya sendiri dan mencoba menyelamatkannya, dia tidak akan mampu membuat saudara Flynn memperlakukannya dengan begitu hormat. Karena itu, ini adalah hal pertama yang diminta Cassandra segera setelah dia sadar. Flynn menjawab, mengenai identitasnya, saya tidak berhak untuk mengatakan atau memberikan komentar sama sekali. Namun, dia telah memberi tahu saya apa yang harus saya katakan jika Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia hanya orang yang suka menjadi biasa. Ah, mungkinkah itu saudara manusia biasa? Cassandra tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan ketika dia sampai pada kesadaran yang tiba-tiba ini. Bukankah orang yang suka menjadi biasa tidak lain adalah saudara manusia biasa? Selain itu, dia tidak mengenal orang kuat atau berpengaruh lainnya selain saudara manusia biasa. Dengan cara ini, semuanya tampak masuk akal. Lagi pula, bukankah seseorang sudah menebak bahwa saudara manusia biasa tidak lain adalah Tuan Crawford? Banyak orang tidak percaya, namun, menilai dari situasi saat ini, satu-satunya cara Brother Ordinary Man bisa membuat Brother Flynn bertindak seperti ini adalah jika dia yang disebut Mer. Crawford, ini harus terjadi. Brother Ordinary Man pasti juga datang ke bar saat pembukaannya hari ini. Dan dia pasti melihatnya diganggu. Karena itu, dia segera menelepon untuk mengirim seseorang ke sini untuk menyelamatkannya. Ini harus terjadi. Keputusasaan dan kepanikan Cassandra tampaknya telah benar-benar menghilang saat ini. Nona Cassandra, saya telah diberi instruksi untuk mengirim Anda kembali ke sekolah dengan selamat. Anda harus kembali dulu. Adapun sisanya, Anda bisa menyerahkan semuanya kepada bawahan saya untuk ditangani. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan Cassandra dengan Tuan Crawford, karena Tuan Crawford bersedia untuk maju dan menyelamatkannya, tidak salah baginya untuk bersikap hormat dan sopan terhadap wanita ini. Flynn tidak bisa tidak memikirkan hal ini pada dirinya sendiri. Oke, Tuan Lexington, bisakah kamu membantuku sebelum aku pergi? Flynn mengangguk ketika dia berkata, katakan saja, bisakah Anda meminta bawahan Anda untuk meminjamkan tongkat listrik di tangannya? Saat dia berbicara, Cassandra melirik dingin ke tubuh bagian bawah Desmond. Ini membuat hati Desmond tenggelam ke dasar perutnya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ah, jeritan mengerikan bergema di seluruh hotel. Ini jelas merupakan terakhir kalinya seorang pria benar-benar bisa berteriak dengan cara yang begitu keras dan kuat. Ya, itu pasti akan menjadi yang terakhir kalinya bagi pria ini. Tepat setelah itu, Cassandra meraih tasnya sebelum dia keluar dari kamar hotel. Ada dua barisan pengawal yang rapi berdiri di kedua sisi koridor hotel saat ini. Cassandra sudah terpesona dengan kegembiraan saat ini. Dia bahkan bisa bertindak sembrono setelah diselamatkan. Ini terasa sangat hebat. Ketika dia membalas terhadap Desmond barusan, dia bahkan tidak berani melawan sama sekali. Dia hanya membiarkannya menyetrumnya secara langsung. Apalagi, setelah keluar dari kamar hotel, ada dua barisan pengawal berdiri dengan hormat hanya untuk menunggunya. Ini terlalu bagus. Apakah ini rasanya memiliki seseorang yang mendukung dan mendukungnya? Apakah seperti ini rasanya bersama saudara manusia biasa? Kemuliaan, keamanan, orang biasa lainnya tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Nona Cassandra, silakan masuk ke mobil. Begitu mereka sampai di pintu, Flynn secara pribadi membuka pintu mobil untuk Cassandra sebelum mengundangnya masuk ke mobil. Setelah itu, sekelompok orang pergi dengan kekuatan besar, di mana Geralt,
Faktanya, Geralt baru saja mengikuti mereka. Setelah Flynn memastikan nomor kamar dan membawa anak buahnya, Geralt hampir mengikuti sekelompok orang di sana. Namun, Geralt ragu saat itu. Jika dia benar-benar naik ke kamar hotel, dia pasti harus bertemu langsung dengan Cassandra. Apa yang akan dia katakan jika itu terjadi? Bukankah identitasnya sebagai Tuan Crawford akan terungkap secara langsung? Apa gunanya dia menyembunyikan identitasnya begitu lama? Selain itu, Flynn bisa menangani semua ini sendirian. Tidak masuk akal baginya untuk pergi ke kamar hotel sendirian. Karena itu, Geralt hanya menjelaskannya singkat kepada Flynn sebelum dia segera pergi dengan taksi. Inilah alasan mengapa Geralt meminta Flynn untuk memberitahu Cassandra semua itu. Bapak, Lexington, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan hari ini. Saya akan memastikan untuk memberitahu saudara manusia biasa tentang kerja keras Anda. Pada saat ini, Cassandra duduk di kursi belakang dengan kaki disilangkan saat dia berbicara dengan Flynn yang duduk di kursi co-driver. Nada suaranya tidak lagi sopan atau hormat seperti sebelumnya. Hehe, Flynn mungkin benar-benar hebat, tapi dia tidak lebih dari bawahan Brother Ordinary Man. Bukankah dia akan menurunkan statusnya sendiri jika dia terus menghormati Flynn? Terima kasih, Nona Cassandra. Juga, tolong beritahu Ger, Tuan manusia biasa bahwa kita telah menyelesaikan tugas kita. Flynn hanya bisa menanggapi kata-kata Cassandra. Setelah itu, Cassandra bersenandung sebagai jawaban. Dia sudah lupa menghubungi manusia biasa karena dia terlalu bersemangat. Setelah membuka WeChat-nya, dia mencari kotak obrolan pria biasa agar dia bisa mengobrol dengannya. Saudara manusia biasa, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Aku cinta kamu. Aku mencintaimu sampai mati. Geralt tidak membawa kembali mobil Cassandra, dan dia meninggalkan mobilnya begitu saja di bar. Geralt sudah kembali ke asramanya untuk beristirahat, dan dia tahu bahwa Cassandra baik-baik saja setelah menerima pesan WeChat-nya. Karena itu, dia hanya menjawab ya. Cassandra mengetik kalimat ini dengan penuh semangat sebelum mengirimkannya segera. Saya benar-benar sangat tersentuh dan benar-benar terdiam karena semua yang telah Anda lakukan untuk saya hari ini. Baiklah, saya tidak akan mengucapkan terima kasih lagi, saudara manusia biasa. Ingatlah bahwa tujuan saya di masa depan adalah melakukan semua yang saya bisa untuk menjadi wanita Anda. Geralt, yang berada di dalam asrama, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ah, ada apa? Geralt, apakah kamu linglung dari tidurmu? Tidak apa-apa, saya hanya mengalami shock. Ayo kembali tidur, saya sangat lelah. Geralt langsung tertidur setelah itu. Nona Cassandra, kita sudah sampai di universitas. Flynn turun dari mobil untuk membukakan pintu mobil untuk Cassandra. Cassandra mendengus sebelum keluar dari mobil. Dia sepertinya benar-benar lupa tentang Geralt yang pergi ke bar bersamanya. Faktanya, Cassandra telah memikirkan Geralt ketika dia meninggalkan hotel. Kunci mobilnya juga masih bersamanya. Dia awalnya berencana untuk meminta Flynn mengirim seseorang ke bar untuk menjemputnya. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa akan sangat memalukan baginya untuk membiarkan orang lain mengetahui bahwa orang rendahan seperti Geralt adalah muridnya. Karena itu, Cassandra tidak mengatakan apapun untuk memberitahu Geralt dan hanya berencana mengirimi Geralt pesan teks untuk memintanya naik taksi kembali setelah dia kembali ke rumah. Dia memutuskan untuk tidak mengendarai mobilnya sendiri. Dia merasa jijik karenanya. Aduh, Cassandra terluka oleh sesuatu ketika dia mencoba turun dari mobil. Apa ini di mobilmu? Itu menyakitkan. Keluhan Cassandra. Dia mengambil sesuatu dari kursi di bawahnya dan itu adalah powerbank. Kenapa ada powerbank yang kotor di mobil mewah seperti itu? Buang sudah. Cassandra sangat marah sehingga dia hampir melupakan citranya sebagai gadis cantik. Dia mengambil powerbank dan dia akan membuangnya ke tempat sampah tapi dia berhenti. Bukankah ini milikku? Cassandra melihatnya dari dekat dan menyadari bahwa itu adalah powerbank $100 yang dia beli baru-baru ini. Dia sangat yakin bahwa itu adalah bank dayanya karena ada gambar dirinya yang menempel di sana. Cassandra bahkan tidak memikirkan hal lain ketika dia melihat fotonya. Dia biasanya meletakkan bank dayanya di mobilnya tetapi Geralt perlu menggunakan bank daya dan dia meminjamkannya kepadanya. Bagaimana powerbank masuk ke Rolls-Royce ini? Apakah dia meninggalkannya di sini secara tidak sengaja? Tapi itu tidak mungkin.
Dia bahkan tidak mendekati Geralt hari ini. Bagaimana mungkin? Bahkan jika dia mengembalikannya padanya, mengapa dia harus meninggalkannya di mobil dengan diam-diam? Dia bisa saja mengembalikannya padanya. Itu hanya berarti dia tidak meninggalkannya di dalam mobil, tetapi entah bagaimana Geralt melakukannya. Wajah Cassandra memutih saat dia memikirkannya. Bagaimana dia bisa masuk ke mobil ini? Apa identitasnya? Apa yang sedang terjadi? Cassandra bingung dan pikirannya berdering. Hei, Tuan Lexington, apa kau tahu siapa Geralt itu? Cassandra bertanya ketika dia memiliki beberapa pemikiran di benaknya. Enggak, mengapa? Flynn segera menjawab. Ketika Cassandra meneriakkan nama Geralt, Flynn gugup. Geralt adalah murid saya dan dia meminjam bank daya dari saya. Tetapi saya tidak yakin mengapa itu ada di mobil Anda. Kamu benar. Bagaimana bisa di mobil saya ketika Anda sudah meminjamkannya padanya? Flynn menelan ludah gugup. Mengapa itu di sini? Geralt pasti meninggalkannya di dalam mobil secara tidak sengaja sebelum dia pergi. Aku bertanya padamu, Tuan Lexington. Cassandra benar-benar ingin mencari tahu. Aku ingat sekarang. Kami mendengar bahwa Anda berada dalam masalah di bar sekarang. Tetapi saya belum pernah melihat Anda sebelumnya dan seseorang berkata bahwa dia tahu seperti apa rupa Anda. Jadi dia memberi saya bank daya dengan wajah Anda di atasnya. Flynn adalah orang yang sangat jujur. Sulit baginya untuk berbohong dengan wajah datar. Baik, saya mengerti. Cassandra melihat powerbanknya dan berpikir sejenak. Mungkin Geralt yang memberinya. Setelah Flynn pergi, Cassandra naik ke atas. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin ada sesuatu yang tidak beres. Flynn terdengar seperti sedang berbohong. Apalagi di bagian akhir pidatonya sangat mencurigakan. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Cassandra menyadari apa yang dikatakan Flynn tidak mungkin. Dia mengatakan dia perlu mencari tahu bagaimana penampilannya, tetapi dia bisa memiliki banyak cara lain. Sebenarnya, apakah benar-benar perlu baginya untuk mengetahui bagaimana penampilannya? Cassandra tahu seluruh proses bagaimana Flynn menyelamatkannya. Dia tahu bahwa Flynn mengetahui di mana dia berada melalui bawahan itu dan dia langsung datang ke kamar untuk menyelamatkannya. Jadi mengapa dia harus mencari tahu bagaimana penampilannya? Selanjutnya, bagaimana manusia biasa mengetahuinya? Orang biasa tidak menyukai tempat seperti itu dan satu-satunya orang yang tahu tentang lokasinya adalah Geralt. Apa-apaan ini? Cassandra tidak bisa tenang. Apakah itu berarti bahwa Geralt adalah manusia biasa? Cassandra tertawa. Bagaimana mungkin? Apa yang dia pikirkan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Cassandra akan mengklarifikasinya dari Geralt lagi keesokan harinya. Cassandra akhirnya menenangkan dirinya dan melepaskan masalah itu untuk sementara. Hari berikutnya adalah hari Sabtu dan Geralt bangun agak terlambat. Dia tidur sampai teleponnya berdering. Itu Elena. Sudah beberapa hari sejak mereka berbicara satu sama lain. Apa yang ingin dia lakukan denganku? Geralt masih mengangkat telepon karena penasaran. Geralt, apakah kamu sibuk? Elena bertanya dengan lembut. Saya tidak. Apa itu? Tanya Geralt. Ingat kapan terakhir kali kamu bertindak sebagai pacarku untuk membantuku? Bibiku dari Rivington City dan beberapa kerabat lainnya akan datang ke Maybury untuk mengunjungi ayahku hari ini. Tapi ayahku akan mengadakan pertemuan selama 2 hari ini dan aku akan menemani mereka. Elena terus berbicara. Kalau begitu kamu harus menemani mereka. Jika Anda berencana untuk mengunjungi Wayfair Mountain Entertainment, saya bisa memberi Anda dan keluarga Anda suite mewah. Jawab Geralt, meskipun ada beberapa kesalahpahaman di antara mereka pada awalnya ketika mereka bertemu dan Elena telah memukulinya sebelumnya. Namun, setelah semua yang mereka lalui, mereka menjadi teman. Geralt tidak keberatan sama sekali, tetapi bukan itu yang dimaksud Elena. Geralt, aku tidak memintamu untuk mengatur kamar untuk kami. Saya mencoba bertanya apakah Anda punya waktu untuk menemani saya dan keluarga berkeliling kota. Menemani mereka. Tolong jangan bilang kamu ingin aku terus bertindak sebagai pacarmu. Elena, aku sudah cukup untuk terakhir kalinya. Oke, seperti serius. Tolong jangan lakukan ini padaku. Geralt menolak permintaannya. Geralt mencoba yang terbaik untuk menghindari ide-ide seperti ini saat ini. Tidak ada yang pribadi, tapi itu semua untuk Mila. Sejak dia memutuskan untuk berkencan dengan Mila, dia harus memikirkannya untuk setiap keputusan yang dia buat. Tapi Elena mulai menangis di ujung telepon. Oke, Geralt, saya mengerti apa yang Anda maksud.
Bagaimana saya bisa membuat Anda melakukan begitu banyak untuk saya kan? Hanya saja bibi saya telah memberitahu kerabat saya tentang Anda dan mereka semua sangat ingin bertemu dengan Anda. Tidak apa-apa. Aku hanya akan memberitahu mereka bahwa kamu bukan pacarku dan aku tidak pantas menjadi pacarmu. Aku juga tidak seharusnya menyusahkanmu, kata Elena sambil terisak. Geralt tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah bisa tahan seorang gadis menangis di depannya terutama ketika itu karena dia. Geralt menghela nafas dan berkata, tolong berhenti menangis. Aku akan melakukannya. Kirimi saya lokasi dan saya akan pergi menemui Anda. Kamu yang terbaik. Geralt, aku sangat mencintaimu. Elena segera berhenti menangis. Geralt hanya berjanji pada Elena untuk mengakhiri ceritanya. Karena dialah yang membantunya sejak awal. Dia harus mengambil tanggung jawab untuk mengakhiri semuanya dengannya. Geralt berubah dan dia memutuskan untuk memanggil taksi untuk bertemu dengan Elena karena sudah cukup larut dan akan ada banyak orang. Dia bertemu dengan Elena terlebih dahulu dan mengatur mobil dari keluarga Elena untuk menjemput kerabatnya di Bandara Maybury. Sementara di bandara, ada 8 hingga 9 orang yang menunggu mereka. Beberapa setengah baya dan beberapa masih muda dan cantik. Ada apa? Bibi Larson, bukankah kamu memberitahu Elena bahwa kita akan tiba jam 9.30? Sudah 1 jam. Kenapa dia belum datang? Sabarlah, Charmaine. Mungkin Elena sedang sibuk. Aku menelepon mereka sekarang. Mereka harus segera sampai. Jangan khawatir. Ini sangat berbeda dari terakhir kali kami berada di sini. Pasti ada banyak atraksi baru di sekitar. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan Elena membawa pacarnya untuk mengunjungimu terakhir kali? Ruby. Bagaimana anak itu? Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud ketika Anda mengatakan dia tidak cukup baik melalui telepon. Seorang wanita yang tampak seperti Ruby Larson bertanya. Dia Harriet Larson, saudara perempuan Ruby Larson. Dia telah pindah ke utara sejak menikah. Dia adalah manajer di badan keamanan dan dia menghasilkan beberapa ratus ribu dolar setiap tahun. Bahkan jangan menyebut bocah malang itu. Memikirkannya saja membuatku sangat marah. Orang itu baru saja memenangkan beberapa lotre kecil dan dia sombong seperti burung merak. Dia hanya anak nakal yang malang untuk memulai dan dia berani menggoda Elena. Saya ingin memperkenalkan putra sahabat saya kepadanya, Dixon, tapi menghela nafas. Ruby sangat marah ketika Geralt masuk ke topik. Dia tidak akan pernah mengizinkannya menjadi bagian dari keluarga Larson. Amber mungkin berpikir bahwa dia terlalu menjijikkan. Dia tidak akan datang tidak peduli seberapa keras kami memintanya. Sejak dia mengunjungi kami dan pergi ke pesta itu bersama mereka, Amber tidak baik-baik saja. Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun tidak peduli seberapa keras kami bertanya padanya. Ruby menghela nafas. Dia mungkin terkejut dengan betapa menjijikannya bocah malang itu. Hahaha, Ruby, kamu menjadi sangat jahat akhir-akhir ini. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang anak seperti itu? Tapi saya sangat ingin bertemu dengan Geralt ini. Sulit membayangkan betapa menjijikannya dia. Scarlett tertawa pahit. Tentu saja, dia bahkan tidak bisa bersaing dengan semua suami keponakanku di sini. Ada 3 wanita dan 3 pria berdiri di samping Harriet. Salah satu gadis tampak seperti berusia pertengahan 20-an dan 2 gadis lainnya berusia sekitar Elena. Mereka semua terlihat baik dan adil tetapi mata mereka galak dan arogan. Mereka semua adalah sepupu Elena dan di samping mereka ada pacar mereka. 2 yang lebih muda adalah putri Harriet dan yang lebih tua adalah keponakan suami Harriet. Mereka semua ada di sini untuk liburan. Beraninya kamu bilang bibi jahat, Bu. Apakah ada orang yang lebih kejam darimu? Mantan pacar kakakku hampir bunuh diri karena hinaanmu, kata gadis termuda dan paling modis. Jangan bicara seperti itu padaku, bajingan kecil. Saya akan menamparkan Anda jika Anda pernah mengatakan bahwa saya jahat lagi. Aku hanya jujur. Dia pikir dia bisa menikahi putriku hanya dengan perusahaan multi-juta dolar. Perusahaan ayahmu sendiri bernilai lebih dari itu. Harriet mencibir. Dia tampak ekstra arogan dengan kacamata hitam itu. Semuanya tertawa. Elena ada di sini. Salah satu gadis menunjuk ke gerbang saat Geralt dan Elena berjalan ke arah mereka. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.